Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta kalian atur posisi tempat duduk kalian dengan rapi. Kemudian kalau misalkan ada sampah di sekitar kalian, silahkan dibuang di tempat sampah. Nah, jadi tolong dikondisikan kelasnya untuk supaya rapi dan bersih ya. Oke, kalau sudah rapi dan bersih, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini, Ibu minta coba ketua kelas, apakah teman-temannya semuanya hadir? Oke, semuanya hadir ya. Berarti pada pagi hari ini semuanya hadir untuk mengikuti pelajaran Ibu. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kalian dalam keadaan sehat, kemudian semangat? Oke, bagus ya. Dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Nah, Ibu mau tanya sama kalian semua, sebelum berangkat sekolah, siapa yang di sini sarapan dulu? Oh, oke, kamu sarapan apa? Goreng. Nasi goreng. Pasti ada yang sarapannya telur juga kan? Terus ada yang minum Milo. Nah, apa ada yang sarapannya minum kopi? Tidak, Bu. Tidak. Kira-kira siapa yang minum kopi kalau pada pagi hari ini? Yaitu biasanya siapa? Bapak kita. Atau kalian ada yang pernah ngerasakan gimana sih rasanya minum kopi? Ada? Ada ya? Nah, coba kalau kalian perhatikan, kopi itu warnanya apa? Hitam. Nah, kemudian kalau kalian diamkan kopi, apakah tiba-tiba di dasar gelasnya itu ada suatu endapan? Kopi, bubuk kopinya itu kan nanti akan mengendap. Nah, maka akan terjadi pengendapan pada kopi. Nah, yang Ibu tanyakan sama kalian itu adalah akan Ibu bahas di materi kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama, mendeskripsikan tentang media cetak. Nah, kemudian iklan media cetak ya maksud Ibu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang campuran, homogen dan heterogen. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana menjaga persatuan dan juga kesatuan. Nah, coba sekarang kalian buka buku kalian, buku pena, yaitu halaman 90. Nah, kita hari ini akan membahas tentang iklan media cetak. Sebelumnya kan kita pernah membahas mengenai iklan. Iklan ada dua, yaitu media cetak dan juga media elektronik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang media cetak. Ayo, ada yang ingat nggak apa itu iklan media cetak? Lupa semua ya? Oke, Ibu ingatkan kembali. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Biasanya iklan tersebut ada seperti di majalah-majalah, kemudian ada juga seperti di koran. Nah, itu adalah contoh iklan media cetak. Nah, sekarang Ibu juga membawa ini, contoh iklan media cetak. Coba kalian perhatikan. Ini adalah contoh iklan media cetak yang Ibu ambil dari internet, tapi sudah Ibu cetak ya. Coba kalian perhatikan, kira-kira apa isi dari iklan yang ada di pegangan Ibu ini? Tentang apa ya? Yaitu mengenai suatu produk, yaitu kopi. Nah, di sini kan dalam sebuah iklan media cetak menggunakan yaitu kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Yaitu kalimat ajakan. Nah, di sini coba kalian lihat. Ada tulisan kopi anti ngantuk. Nah, berarti kopi ini keunggulannya yaitu anti ngantuk sesuai dengan tulisan yang ada di kertasnya atau di media cetaknya. Nah, di sini juga ada harganya. Jadi ciri-ciri iklan media cetak yang pertama ada keunggulan dari produknya. Terus itu bahasa yang digunakan juga harus menarik siapa? Menarik masyarakat untuk membeli produk tersebut. Nah, jadi di sini juga harus ada alamatnya. Nah, coba lihat di sini ada harganya yaitu 10.000. Nah, murah kan? Kemudian ada juga keunggulannya. Nah, rasa kopinya nikmat. Terus tidak bikin perut kembung, aman dikonsumsi setiap saat. Nah, ini adalah keunggulan dari iklan media cetak yang Ibu bawakan. Jadi ketika kalian melihat suatu iklan media cetak, coba kalian lihat, kalian cari apa keunggulan dari iklan tersebut.
Oke, setelah Ibu membahas tentang kopi yang ada di media cetak ini, nah sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kan Ibu kan sebelumnya tuh sudah membahas tentang kopi itu mengendap. Nah, kopi itu adalah suatu zat. Zat apa kira-kira? Yaitu zat campuran. Nah, jadi zat itu ada dua, zat penyusun dalam suatu minuman. Ada zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal itu contohnya seperti pasir, kemudian kopi tapi bukan minuman ya, kopi bubuk. Terus itu ada gula. Nah, jadi yang tidak dicampurkan dengan berbagai jenis zat. Kalau campuran apa? Nah, yang itu seperti ini, yaitu kopi minuman. Itu salah satu zat campuran. Nah, tadi kan Ibu ada membahas yang namanya zat campuran. Ternyata zat campuran ada dua, yaitu zat campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen itu apa? Homogen itu yaitu zat yang ketika dicampur dengan zat lain dan dicampur itu tidak terjadi endapan, yaitu dia campurannya sempurna. Kalau heterogen apa? Heterogen yang ada endapan. Ketika dicampur seperti air dan pasir, tiba-tiba ada endapan di bawah gelas dan tidak tercampur dengan sempurna. Nah, di sini Ibu akan mendemonstrasikan yaitu zat campuran. Apakah dia homogen atau heterogen? Jadi sebelumnya silakan kalian berkelompok 2-3 orang dalam satu kelompok. Oke, sudah ya. Sekarang perhatikan perwakilan kelompok maju ke depan untuk melihat demonstrasi dari Ibu. Ini ada 3 buah gelas yang diisi air. Nah, di sini Ibu akan mencampurkan, di sini Ibu kasih nama serbuk perasa. Ibu ambil ya serbuk perasanya. Kita ambil 1 sendok saja. Nah, kemudian kita aduk. Nah, coba diperhatikan. Bagaimana? Nah, warnanya berubah kan ketika kita aduk terus? Maka dia termasuk ke dalam apa? Yaitu campuran homogen. Berikutnya, Ibu akan mengambil gula. Nah, gula kita ambil 1 sendok saja ya. Nggak usah banyak-banyak. Terus kita masukkan ke dalam air. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita aduk terus-menerus, maka gula ini akan terlarut dengan sempurna di dalam air. Nah, karena Ibu menggunakan air biasa yang suhunya rendah, maka akan lama dia terlarutnya. Apabila Ibu menggunakan air hangat, itu terlarutnya cepat. Ya, nah perhatikan. Kalau kita aduk, nah mulai berkurang ini. Berkurang. Gulanya ini mulai berkurang ya, tidak sebanyak tadi. Artinya dia termasuk dalam homogen. Oke. Nah, berikutnya Ibu ambil kopi ya. Nah, kopi Ibu campur ke dalam gelas. Nah, Ibu aduk-aduk. Kalau kita lihat sih, ini dia tercampur sempurna. Tetapi, jika kita diamkan lama-kelamaan, serbuk kopi ini akan mengendap di dasar gelas. Nah, jadi silahkan kalian coba lagi di rumah. Coba kalian perhatikan, lama-kelamaan 5 menit aja. Itu akan dia mengendap di bawah. Jadi kalau begini ya dia sempurna, tapi nanti dia akan mengendap. Jadi bisa dikatakan bahwa kopi ini setengah homogen, setengah heterogen ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, Ibu akan campurkan minyak goreng ya. Nah, coba perhatikan. Ibu campur, apa yang terjadi? Nah, ternyata si minyak ini tidak mau tercampur dengan sempurna pada air. Dia menyendiri. Nah, coba kalau Ibu perlihatkan, dia tidak tercampur sempurna. Dia berada di atas, di permukaan air. Maka dia termasuk apa? Heterogen. Kemudian kalian kerjakan LKP yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Nah, LKP-nya itu silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKP tersebut. Ya, setelah kalian mengamati dari hasil pengamatan demonstrasi Ibu. Nah, pertanyaannya itu ada 3. Nah, silahkan kalian jawab dan diskusikan kembali dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita beralih ke pelajaran PPKN. Nah, kita ini kan memiliki keberagaman suku, budaya, dan kalau di lingkungan sekitar, agama. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara keberagaman yang kita rasakan saat ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan coba kalian buka halaman 100. Cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita, yang pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, itu perlu. Kemudian tidak mendahulukan kepentingan kelompok ya, tapi mengementingkan
kepentingan bersama walaupun beda budaya, adat istiadat, agama. Kemudian memiliki sikap toleransi. Dan yang terakhir, selalu mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial yang tinggi di antara kita. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme yaitu rasa cinta terhadap tanah air. Nah, oke. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal ayo berlatih di halaman 100 nomor 1 sampai 4. Silahkan dikerjakan masing-masing. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan kepada Ibu. Nah, sekarang jadi tadi Ibu akan menyimpulkan apa saja kegiatan kita, pembahasan kita pada hari ini. Nah, ada yang bisa menjawab enggak? Apa saja yang telah kita pelajari? Yang pertama, yaitu tentang media cetak. Yang kedua, tentang zat penyusun suatu minuman. Dan yang ketiga, yaitu tentang menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Oke, selanjutnya, untuk pertemuan besok, pelajaran yang akan kita bahas, yaitu mengenai media elektronik dan media cetak. Nah, media cetak ini dibagi menjadi dua ya, yaitu baris dan kolom. Kemudian kita akan belajar mengenai SBDP, yaitu tangga nada, slendro, dan pelok. Dan yang berikutnya kita akan belajar mengenai kenampakan alam di wilayah perairan dan daratan. Jadi, silakan sebelum pelajaran besok kalian pelajari di rumah. Dan jangan lupa untuk saling menjaga persatuan di antara kita seperti pembahasan kita tadi. Dan bagaimana pentingnya menghargai antar sesama teman dan tetap semangat. Oke ya, kalau begitu setelah kita membahas tentang pelajaran kita hari ini, Ibu akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dibersihkan kelasnya, dijaga kelasnya untuk selalu bersih. Nah, sekarang kita tutup belajar kita yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.